Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Komang Duranata dengan NIM 1966011301 akan menyebarkan tentang materi dari pertemuan 14. Pertama, perencanaan usaha. Perencanaan usaha adalah suatu cetak biru tertulis atau blueprint yang berisikan tentang misi usaha, susulan usaha, operasional usaha, perincian finansial, strategi usaha, peluang pasar yang mungkin diperoleh oleh pengelolanya. Perencanaan usaha sebagai persiapan awal memiliki dua fungsi penting, yaitu mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pedoman untuk mencapai keberhasilan manajemen usaha. Sebagai alat untuk mengajukan kebutuhan permodalan yang bersumber dari luar. Menurut Zimmer, ada beberapa unsur yang harus ada dalam perencanaan usaha, meliputi hal berikut. Yang pertama, ringkasan pelaksanaan. Yang kedua, profil usaha. Yang ketiga, strategi usaha. Yang keempat, produk dan jasa. Yang kelima, strategi pemasaran. Yang keenam, analisis pesaing. Yang ketujuh, ringkasan karyawan dan pemilik. Ke-8, rencana operasional. Yang ke-9, data finansial. Yang ke-10, proposal atau usulan pinjaman. Yang ke-11, jadwal operasional. Pertama, perencanaan usaha. Perencanaan usaha adalah suatu cetak biru tertulis atau blueprint yang berisikan tentang misi usaha, susulan usaha, operasional usaha, perincian finansial, strategi usaha, peluang pasar yang mungkin diperoleh oleh pengelolanya. Perencanaan usaha sebagai persiapan awal memiliki dua fungsi penting, yaitu mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pedoman untuk mencapai keberhasilan manajemen usaha. Sebagai alat untuk mengajukan kebutuhan permodalan yang bersumber dari luar. Menurut Zimmer, ada beberapa unsur yang harus ada dalam perencanaan usaha, meliputi hal berikut. Yang pertama, ringkasan pelaksanaan. Yang kedua, profil usaha. Yang ketiga, strategi usaha. Yang keempat, produk dan jasa. Yang kelima, strategi pemasaran. Yang keenam, analisis pesaing. Yang ketujuh, ringkasan karyawan dan pemilik. Ke-8, rencana operasional. Yang ke-9, data finansial. Yang ke-10, proposal atau usulan pinjaman. Yang ke-11, jadwal operasional. Yang kedua, pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan adalah bagaimana mengusahakan sumber dana, menggunakan dan mengendalikan dana-dana perusahaan. Ada 3 aspek yang penting dalam keuangan yang harus diperhatikan, yaitu 1. Aspek sumber dana. Yang kedua, aspek rencana dan penggunaan dana. Yang ketiga, aspek pengawasan atau pengendalian keuangan. Sumber-sumber keuangan perusahaan. Sumber dana dapat dibagi menjadi 2 golongan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu dana yang berasal dari perusahaan disebut pembelanjaan internal. Ada 3 jenis sumber keuangan perusahaan, diantara yang meliputi hal-hal berikut: penggunaan dana perusahaan, penggunaan cadangan, dan penggunaan laba yang tidak dibagi atau ditahan. Yang kedua, dana yang berasal dari luar perusahaan disebut pembelanjaan eksternal. Sumber dana eksternal mencakup hal-hal berikut: dana dari pemilik atau penyertaan. Yang kedua, dana yang berasal dari utang atau pinjaman, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Yang ketiganya, dana bantuan program pemerintahan pusat dan daerah, dana dari teman atau keluarga yang ingin menanamkan modalnya. Yang terakhir, dana ventura, yaitu dana dari perusahaan yang ingin menginvestasikan dananya pada perusahaan kecil yang memiliki potensi. Yang ketiga, teknik dan strategi pemasaran. Prinsip pemasaran adalah menciptakan nilai bagi pelanggan, keunggulan bersaing, dan fokus pemasaran. Adapun definisi pemasaran yaitu kegiatan meneliti kebutuhan dan keinginan konsumen atau problem search, menghasilkan barang dan jasa sesuai kebutuhan dan keinginan konsumen. Menentukan tingkat harga,
price, mempromosikannya agar produk dikenal konsumen, promosi, dan mendistribusikan produk ke tempat konsumen. Maka tujuan pemasaran adalah bagaimana barang dan jasa dihasilkan, disukai, dibutuhkan, dan dibeli konsumen. Prinsip dasar pemasaran itu menciptakan nilai bagi langganan atau customer value, keunggulan bersaing atau competitive advantage, dan fokus pemasaran. Tujuan pemasaran bukan mendapatkan langganan. Yang keempat, perencanaan pasar. Perencanaan pasar meliputi langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan kebutuhan keinginan konsumen. Yang kedua, memilih pasar sasaran khusus. Yang ketiga, menempatkan strategi pemasaran dalam persaingan. Yang keempat, memilih strategi pemasaran. Penelitian dan pengembangan pasar, keunggulan bersaing perusahaan baru terletak pada perbedaan atau diferensiasi perusahaan tersebut dengan pesaingnya dalam hal-hal seperti berikut ini. Yang pertama, kualitas yang lebih baik. Yang kedua, harga yang lebih murah dan bisa ditawar. Yang ketiga, lokasi yang lebih cocok, lebih dekat, lebih cepat. Yang keempat, seleksi barang dan jasa yang lebih menarik. Yang kelima, pelayanan yang lebih menarik dan lebih memuaskan konsumen. Yang keenam, kecepatan baik dalam pelayanan maupun penyaluran barang. Oleh sebab itu, bagi pengusaha baru sangatlah cocok menerapkan strategi untuk menerapkan market driven atau dorongan pasar. Strategi ini dibangun berdasarkan pada 6 fondasi berikut. Yang pertama, orientasi konsumen, kualitas, kenyamanan dan kesenangan, inovasi, kecepatan dan pelayanan, dan kepuasan pelanggan. Yang kelima, manajemen dan strategi kewirausahaan. Manajemen kewirausahaan menyangkut semua kekuatan perusahaan yang menjamin bahwa usahanya betul-betul akan sukses. Wirausahaan harus memiliki 4 kompetensi di antara menjangkau hal berikut. Yang pertama, fokus pada dasar, bukan pada teknologi. Yang kedua, buat ramalan penandaan untuk menghindari tidak terbayarnya perusahaan. Yang ketiga, bangun tim manajemen, bukan menonjolkan perorangan. 4. Beri peran tertentu khusus bagi perusahaan penentu. Wirausahaan biasanya menggunakan strategi dari 4 strategi sebagai berikut. Yang pertama, berada pertama di pasar dengan produk dan jasa baru. Yang kedua, fokuskan barang dan jasa pada relung yang kecil tetapi bisa bertahan. Yang ketiga, mengubah karakteristik produk, pasar, atau industri. Yang keenam, strategi kewirausahaan. Strategi kewirausahaan mencakup yang pertama itu perubahan produk, barang, dan jasa. Yang kedua, strategi yang menyangkut penetrasi pasar. Yang ketiga, kemampuan untuk memperoleh modal investasi dalam rangka penelitian dan pengembangan. Yang keempat, memiliki keterampilan yang unik. Yang kelima, keputusannya harus berdasarkan pada perilaku. Yang keenam, kemampuan untuk menopang keunggulan strategi perusahaan dan memodifikasinya. Yang ketujuh, menentu harga barang dan jasa untuk jangka panjang dan pendek. Yang ke-8, interaksi perusahaan dengan masyarakat luas. Yang ke-9, pengaruh pertumbuhan yang cepat terhadap aliran kas. Kemudian strategi bagi pemimpin pasar atau market leader. Yang pertama itu bersikap menyerang dan agresif untuk mempertahankan pangsa pasar. Yang kedua, bersikap bertahan dan tidak terlalu agresif. Yang ketiga, tidak boleh ada anggapan bahwa perusahaan yang berhasil tidak memiliki tantangan. Kemudian strategi bagi bukan pemimpin pasar. Yang pertama itu secara agresif menggunakan kompetensinya terbaiknya untuk meraih peluang pasar sehingga tidak tertandingi. Yang kedua, mengembangkan strategi sebagai follower leader. Yang ketujuh, memelihara semangat atau spirit kewirausahaan. Yang pertama itu mendidik wirausaha bagaimana pelayanan perusahaan, khususnya tentang alasan mereka membeli produk dan jasa. Yang kedua, mendidik kewirausahaan tentang nilai-nilai perbaikan produk. Yang ketiga, menciptakan iklim kerja yang positif. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.